kesempatannya untuk kali ini. Perkenalkan, nama saya Zumi Gabriel. Saya berasal dari Politeknik Negeri Medan. Nah, di sini kita akan menjelaskan materi sistem informasi akuntansi, di mana materi atau kasusnya saya sudah tampilkan di awal. Nah, kita masuk pertama di diagram konteks. Di dalam konteks itu dimulai dari pelanggan. Pelanggan melakukan pemesanan ke bagian penjualan atau siklus penjualan. Siklus penjualan akan mengkonfirmasi pelanggan apakah barang tersebut tersedia atau tidak. Siklus penjualan akan mengirim bill of lading ke kurir. Bill of lading ini berisi data pelanggan yang berupa nama, alamat, usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kurir akan mengkonfirmasi perusahaan atau siklus penjualan apabila barang tersebut sudah diterima. Dari hasil transaksi tersebut, maka perusahaan menerima uang sebagai imbalan penukaran dari barang. Uang tersebut akan disetorkan ke bank, dan pihak bank akan mengembalikan slip setorannya ke pihak perusahaan. Kita lanjut. Data flow diagram. Di data flow diagram ini dimulai dari pelanggan. Pelanggan melakukan pemesanan ke pihak penjualan, dan pihak penjualan akan mengecek barang ke departemen gudang, dan departemen penjualan akan mengkonfirmasi pelanggan apakah barang yang dipesan tersedia atau tidak. Apabila tersedia, maka departemen penjualan akan mengirimkan slip pesanan pelanggan kepada departemen gudang. Departemen gudang akan mengemas barang dan akan dikirim ke departemen penjualan. Dan dari departemen penjualan, barang tersebut akan diserahkan ke kurir serta bill of lading. Bill of lading itu tadi berisi data-data dari pelanggan, dan kurir akan mengkonfirmasi pihak departemen penjualan apabila barang tersebut sudah diterima. Dan kurir akan menyerahkan barang tersebut ke pelanggan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari pihak kulirnya. Departemen penjualan akan menyerahkan faktur pengiriman barang sebagai tanda bukti bahwa terjadinya suatu transaksi di departemen penjualan. Departemen gudang akan diperbarui buku besar pembantu persediaan karena barang di gudang sudah keluar karena terjadi transaksi tersebut. Dan departemen gudang akan menyerahkan daftar persediaan ke departemen akuntansi. Atas transaksi yang telah terjadi, pihak pelanggan akan membayar berupa kas atau cek kepada departemen akuntansi sebagai tanda ganti dari barang tersebut yang diterima. Setoran dan cek yang diserahkan ke bank akan dikembalikan ke pihak departemen akuntansi berupa slip setoran. Dari semua kegiatan tersebut, maka pihak departemen akuntansi akan memperbarui buku besarnya dari penerimaan kas, setoran ke bank, dan persediaan dari departemen gudang. Kita lanjut. Di level penjualannya yaitu bagian penjualan. Di bagian penjualan ini terbagi dari dua bagian,
Yang pertama bagian penerimaan pesanan, yang kedua bagian pengiriman barang. Di sini dimulai dari pelanggan. Pelanggan melakukan pemesanan ke departemen penerimaan pesanan, dan bagian penerimaan pesanan akan mengecek barang ke gudang. Pihak gudang akan mengkonfirmasi pihak bagian penerima pesanan apakah barang tersebut tersedia atau tidak, dan pihak bagian penerima pesanan akan mengkonfirmasi kembali bagian pelanggan. Apabila barang tersebut tersedia, maka bagian penerima pesanan akan mengirim slip pesanan ke bagian gudang, dan bagian penerima pesanan juga akan mengirim slip pesanan ke bagian pengiriman barang. Bagian gudang akan mengirimkan barang ke bagian pengiriman barang setelah di packing. Bagian pengiriman barang akan menyerahkan barang tersebut berserta bill of lading ke kulir, dan kulir akan mengkonfirmasi bagian pengiriman barang apabila barang tersebut sudah diterima dan akan dikirimkan ke pelanggan. Bagian pengiriman barang akan mengirimkan faktur pengiriman barang ke bagian akuntansi sebagai tanda bukti terjadinya suatu transaksi, dan bagian pengiriman barang akan memperbarui daftar pengiriman barangnya. Kulir, dan di sini kulir itu mengirimkan barang ke pelanggan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan dari pihak kulir tersebut. Data flow diagram level 2. Di sini dia itu bagian gudang yang terbagi dari 3 bagian. Yang pertama bagian persediaan, bagian produksi, dan bagian pengepakan atau pengemasan. Di sini dimulai dari bagian penjualan yang melakukan pengecekan barang ke bagian persediaan. Bagian persediaan akan mengkonfirmasi bagian penjualan apakah barang itu tersedia atau tidak. Apabila barang itu tersedia, maka pihak penjualan akan mengirimkan slip pesanan ke bagian persediaan, dan bagian persediaan akan menyerahkan barang ke bagian pengepakan untuk dikemas atau di packing, dan barang tersebut akan diserahkan ke bagian penjualan. Bagian persediaan akan memperbarui buku pembantu persediaan, dan hasil dari pembaruan tersebut akan diserahkan ke pihak akuntansi. Kita masuk ke DFD level 3. Di sini dia itu bagian akuntansi, di mana terdiri dari sekretaris, bagian piutang, bagian akuntansi. Di sini dimulai dari bagian penjualan. Bagian penjualan mengirimkan faktur penjualan kredit kepada bagian piutang, dan faktur penjualan secara totalnya itu dikirimkan ke bagian akuntansi. Fakturnya itu baik secara kredit maupun secara tunai. Pihak bagian piutang akan menagih ke pelanggan, dan pihak pelanggan akan membayar piutangnya ke bagian piutang, dan bagian piutang akan menyerahkan daftar piutangnya ke bagian akuntansi. Sedangkan uang atau piutang yang diterima dari pelanggan akan diserahkan ke bagian sekretaris. Di sini pelanggan akan menyerahkan kas atau cek kepada sekretaris sebagai hasil penjualan tunai, dan sekretaris akan menyerahkan slip setoran yang akan disetorkan ke bank ke bagian akuntansi, dan pihak sekretaris tersebut akan menyetorkan uang yang diterima dari pelanggan maupun bagian piutang ke pihak bank. Pihak bank akan
menyerahkan slip setoran dari sekretaris ke bagian akuntansi. Dari bagian gudang, ia akan menyerahkan daftar persediaannya ke bagian akuntansi supaya dapat disesuaikan dengan kegiatan transaksi yang terjadi. Dan bagian akuntansi akan memperbarui buku besarnya dari kegiatan-kegiatan yang tersebut terjadi. Di sini kita masuk ke bagian flowchart. Di bagian flowchart itu dimulai dari pelanggan yang melakukan pemesanan ke bagian penjualan. Bagian penjualan mencatat pesanan tersebut, membuat dan mencetak bagian penjualannya menjadi 7 rekapan, di mana 3 dari rekapan tersebut akan diserahkan ke bagian gudang, di mana rekapan tersebut terdiri dari slip pengepakan, slip pengeluaran persediaan, dan pesanan penjualan pelanggan. Dari hasil slip tersebut, maka bagian penjualan akan mengambil barang dan memperbarui buku besar persediaannya, serta membuat jurnal dari pengeluaran persediaan. Dan dari slip ketiga tersebut akan disimpan berdasarkan data. Dan dari bagian gudang, slip pengepakan akan dikirim ke bagian pengiriman, di mana di sini ada 2 slip, pertama slip pengepakan dan pengeluaran persediaan, beserta barang yang akan diserahkan. Bagian pengiriman akan memperbarui data pengiriman, serta membuat 2 slip atau 2 bagian bill of lading yang akan diserahkan nanti ke pihak kulier. Bagian akuntansi akan diterima dari bagian penjualan 3 slip. Yang pertama faktur, yang kedua pesanan penjualan, yang akan disimpan berdasarkan data dan akan diperbarui jurnal penjualannya. Di kulier yang sudah menerima dari bagian pengiriman akan mengirimkan barang tersebut ke pihak pelanggan. Yang diterima itu bill of ladingnya beserta persediaan pengeluaran kas dari pihak pengiriman. Bagian sekretaris yang sudah menerima hasil penjualannya akan menyetorkannya ke bank, dan bank akan mengembalikan slip setorannya ke pihak akuntansi dalam penerimaan kas, dan bagian akuntansi akan memperbarui buku besarnya. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mungkin ada salah kata atau pengetikannya, mohon dikomentari di kolom komentar.